Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Mbah Kawula, Mbah Nazir sing gadah akibat ngembahno Mbah Ali Qaisar. Terus Mbah kula asli niku Mbah Nazir niku. Terus Mbah Ali derek-derek ngaku dadi mbah akhire. Terus Safi niki ngaku-ngaku kaya dulur kaya bulik. Terus niki grupe wong tukang ngaku niku. Mengenai wali kula gadah resep. Nah, saged nglampahi niku langsung dadi wali. Tunggal niku jamu ibojo niku. Terus menurut konsensusnya para wali itu paling efektif diamuk bojo. Itu banyak cerita. Kalau gak ada kitab namanya As-Sabru ala Adal Aswad, nyabari diamuk bojo. Ini wonten wali ini bojone itu judese ra karuan, pol judese. Ini mboten dipegat. Padahal wali ini sugih gak ada murid kuwatah sing sugih donatur. Alasannya niku ini perempuan sangat bahaya. Kalau saya cerai nanti madorotnya kena orang lain. Jadi disabar. Jadi memang perempuan itu hebat. Mboten enten cerita pangeran dibantah, nabi dibantah kados wong wedok. Terus wonten surat teng Quran ini kan list daftar dadi wali. Ini sing nomor 1 iku dawuh Ibu Juri nurutane. Allah niku putrine Sa'labah. Gadah garwa sing lakoni sumpah zihar. Wau dari Mas Hafi kula kadung terkenal ngalim. Ini cerita ilmu riyen, cerita ilmu. Zihar itu satu ketentuan dalam fikih, seorang suami menyamakan istrinya dengan perempuan yang tidak halal. Itu kalau di Arab disebut zihar. Singkat cerita niku keputusannya Nabi niku hukum dengan cerai. Jadi zihar itu sama dengan cerai. Dibantah terus kalian khawlah. Dibantah terus akhirnya khawlah niku matur, ya Rasulullah, jenengan tak lapor Allah. Jenengan Kanjeng Nabi kekasih Allah pe dilapor Allah. Nek ora wong wedok mboten saged. Terus khawlah niku sujud teng pangeran nglapor Kanjeng Nabi niku pangeran. Dianggap Nabi ini gak ada hukum yang mboten sesuai aspirasi perempuan. Sampai wonten surat asmane surat napa? Mujadalah. Wonten sing maos mujadilah, wong wedok sing bantah bojone, sing dilapor ning Kanjeng Nabi. Dados ayat qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Akhirnya singkat cerita niku dituruti mbek pangeran. Dituruti Kanjeng Nabi kan ngabulno permohonane khawlah nak zihar niku mboten sami kalian tolak. Terus mboten enten hukum niku didemo wong lanang mboten enten, nak didemo wong wedok enten. Niku Kanjeng Nabi, pangeran niku mau didemo kalian. Mulane niku sing sabar dados wali. Nah mboten nggih kirafah. Terus niki cerita-cerita sing rileks sing menyangkut wali. Terus kedua wali jalur fikir kata sebutan kiat. Karena wis fakir jebule ra wali mesti grembeng terus. Tapi dari sekian niku sing kula pesen teng kene semua yang hadir teng mriki niki kula hormat teng Mbak Ali Qaisar. Dawe teng sanad-sanad kewalian ngeten. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Dados Allah niku mboten ngendikan ihdinas shiratal mustaqim siratoka. Tunjukkan saya jalan yang benar, itu jalan kau mboten, tapi ngendikane siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Iku dawuhe para guru-guru. Allah itu tidak bisa ditiru karena Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak nikah, tidak capek. Hingga orang tidak mungkin niru Allah. Yang mungkin ditiru itu sama-sama manusia. Ini ku ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Bab niku kados mengenang Mbak Ahmad Abdul Ha, kenang Mbak Jalhar, Mbak Rahman ngantos Mbak Ro'ub, Mbak Maksum sedanten wau.
77 wali wau niku satu keharusan. Karena berkah wali niku nggih lucu-lucu. Yang terkenal cerita Basirat niku, yang termasuk angkatanipun Badal niku. Niku dawuhe Habib Umar Mutahar niku, wali ora ditakbir. Mau dawuhe Mas Safi niku wali ora mesti ngalim. Wali mboten pati seneng takbir teng kitab niku mboten. Wonten diskusi secara fikih. Karena apa sih wong NU iku nak wirida ilah kok gedhek-gedhek iku maksude piye? Sanate piye? Hadise ana ta ora nak ngafalno la ilaha illallah gedhek-gedhek. Singkat cerita yang terkenal nih. Pas Basul Masail buatan enten jawaban wonten kiai disuguhi kopine si anget diombe Masya Allah enak. Jadi gedhek-gedhek itu dianggap ekspresi nikmat. Ekspresi nikmat itu ya gedhek-gedhek nih. Wong ngombe kopi keenakan ya gedhek-gedhek. Lah anak ngono wong muni la ilaha gedhek-gedhek ya saking nikmate. Terus memang wali nggih kata sing lucu mboten jelas mboten model perilakunya mboten. Tapi itu yang menjadikan ya mbak ini para pangeran. Wonten wali mali namanya Abu Yazid Al Bustami. Niku dados wali itu karena satu teori ilmiah. Beliau kalau wiridan itu begini, kalau saya eling wiridan. Ya Allah, semua orang yang melakukan kebaikan itu karena ingin sesuatu. Majikan gaji buruh karena ingin dapat pekerjaannya. Buruh sampai mau bekerja begitu karena ingin dapat uang. Lah ini engkau itu al-ghaniyul mutlak. Engkau ini zat yang tidak butuh apapun dan eksistensi engkau selalu Tuhan, tidak butuh apapun. Lho kok kober-kobere jenengan nyukani kula dhuwit, nyukani kula mangan, nyukani kula nikmat. Apa alasan engkau? Intinya kalau semua kebaikan manusia itu pasti ada ilah, ada alasan. Jenengan apik be anak, mesti pikirane kok nak tuwa ana sing ngrumat. Paling enggak anak saleh iso ndongakno. Lalu ada keinginan. Selalu ada keinginan. Dan kita setelah tua memang butuh anak, suami butuh istri, istri butuh suami, seterusnya semuanya ada kepentingan. Lah Abu Yazid itu sakit muji Allah dengan sesuatu yang tidak terlintas di para wali zaman itu daerahnya. Ya Allah, engkau itu baik dengan kita, ini alasannya apa? Engkau tidak butuh kita, eksistensi engkau sudah al-hayyul qayyum, sudah berdiri sendiri. Cara bahasanya qiyamuhu binafsi. Kok memberi kita nikmat alasannya apa? Dan jenengan mboten nate mikir ngoten to. Mergo ora wali. Lah nek ora wali terus kegiatane fal wali. Lah kalau siji sementing ora ning omah ora ribet. Hiburan apa? Jadi banyak orang jadi wali itu karena sudut pandang. Jadi wiridannya biasa, tidak membaca sekian ribu. Tapi dia punya sudut pandang si wali ini. Allah itu luar biasa. Coba alasannya Allah ngasih kita nikmat itu apa coba? Butuh kita akui Allah itu al-ghaniyul mutlak. Tidak butuh kita sama sekali. Allah selalu Tuhan sampai kapanpun. Semua orang maksiat Allah tetap Tuhan. Semua orang taat juga tidak menambahi derajatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah ngasih kita banyak nikmat. Alasannya apa tuh? Ya saking baiknya dan baiknya tanpa kepentingan. Oh, itu luar biasa. Itu Abu Yazid nak ngelemah. Jadi ada wali-wali yang dilem pangeran itu karena dia punya sudut pandang. Khalilur Rahman Ibrahim itu pertama diangkat jadi Khalilur Rahman, di antara sebabnya juga sudut pandang. Ini kan bahwa didawi Mas Safi dari terkenal ngalim ini menisan nyetok alim. Nak menawa pernah ponaan do isin ra ngalim, ini penting. Wis niati mempermalukan sing mboten seneng ngaji. Mau gelem dicucuk tok romat keramat ora gelem ngaji. Niku ora diharam mughaladah. Boten haram mughalad, boten mughalad tak tambah tak kersane. Haram hurmatan mughaladah niku. Banyak wali yang karena sujud. Nah, Khalilur Rahman Ibrahim itu kalau malam, itu cara andekan orang biasa itu gerutu itu cara basa Jawa ini ngomel-ngomel. Boten terima ngerti lho ngomel-ngomel, komplain. Ya Allah, semua orang itu enggak benar, enggak jujur. Mereka pakai bumi engkau, mereka pakai air dari engkau, mereka pakai oksigen dari engkau, tapi tidak menyembah engkau. Ini tidak fair. Mau pakai tapi tidak mau mengakui. Dia mau pakai tapi tidak mau mekal. Dan saya gelisah ya Allah.
Saya ini gelisah sesusah-susahnya, masa engkau yang Tuhan, engkau yang memberi, engkau yang punya segalanya, kemudian eksistensi engkau nggak diakui. Ini tidak benar. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'budu ka ghairi. Saya ini paling risau sama nanti calon presiden itu gak dipilih wis susah. Dicaleg gak dipilih wong wis susah. Kene bojo wong ya gak ngakoni nek iku ayu wis susah, padahal ya elek tenan asli. Tapi diakui itu penting. Ya misalnya Hafid dolan yang pojok-pojok Magelang kesana takok jenengan sinten yo tersinggung. Calon mursyid sih diketahui itu mesti isin. Mesti isin. Orang itu kalau gak diakui itu isin. Sampai ada mobil Alphard. Alphard mewah terus moro ning desa. Ana wong, "Le, aku titip gejang iki dikaya ana montor tepak." Mesti isin. Jadi ya jajal artis paling ayu sak donya terus dolan ning Gunung Pring terus udang, "Le, teng pundi?" Mesti isin. Karena gak diakui eksistensinya. Hafil le kon dolan ning desa terus takoki jenengan sinten, mesti tersinggung. Mursyid top ora roh. Padahal sadilae terus abal-abal cek top kula lah pokoke cek top kula. Mboten apa-apa nek kalian lho. Mboten kelas lah kalian. Andene wiridan suwengi 40 dina mek kula ra wiridan cek keramat kula. Itu Nabi Ibrahim gitu tuh. Jadi innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'budu ka ghairi. Saya ini susah sesusah-susahnya ya Allah. Karena engkau yang Tuhan, engkau yang punya segalanya, kemudian orang yang kau kasih nikmat tidak mau ngakui engkau. Jadi nanti calon presiden atau calon menteri, calon apa saja, terus orang nggak ngakui jasa presiden yang kamu pilih, yo tersinggung. Padahal ya begitu. Semuanya orang itu butuh diakui. Nah ini Allah yang Tuhan nggak diakui, itu yang menjadi keresahan Nabi Ibrahim. Akhirnya diangkat, kamu kekasih saya betul, risau kamu tentang saya, kata Allah. Terus sesusah-susahnya sampai Allah dihibur. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi, dihibur, diterbangkan ke langit, didudono. Malaikat yang sujud terus, yang rukuk terus, semuanya malaikat taat bertasbih. Niku Ibrahim ini bisa guyu. Ternyata yang nyembah Allah itu banyak, tapi di langit. Tapi itu menjadikan beliau senang seseneng-seneng. Intinya gini, alamatnya wali itu orang yang resah kalau Allah itu tidak dinomorsatukan, kalau Allah tidak ditasbihkan, kalau Allah tidak ditahmidkan. Jadi kudune tahlilan itu normal, karena tahlilan mentahmidkan Allah, mentahlilkan Allah. Tapi yang menjadi masalah kan belum tahlil bener nak ono berkate wong NU kelakuan. Ono berkate terus rame itu tahlile banter. Nane ngomah ya mahmoh gak jelas. Jadi sebetulnya nggak jelas itu cinta tahlil apa cinta makanannya itu nggak jelas. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu juga sama. Kata orang Yahudi itu Allah bikin mulai penciptaan langit bumi itu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu itu selesai semua sebenarnya karena hari itu hanya 6 di sitati ayyam. Hingga Sabtu ini oleh orang Yahudi disebut Yaumus Sabat. Sabat itu hari istirahat. Hari istirahat. Katanya Allah capek kalau berapa itu. Itu tersiksanya Rasulullah Muhammad itu setersiksa-siksanya. Beliau tidak bisa tidur tersiksa karena Allah Tuhan yang beliau cintai ini dikatakan capek. Sampai pangeran hibur kanjeng Nabi, wasbir ala ma yaqulu. Bagian ayat fala'allaka basu'un nafsak. Muhammad, kamu itu orang yang menyiksa diri kamu sendiri. Kamu orang yang tersiksa, setersiksa-siksanya. Karena ada orang yang komentar miring, komentar negatif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terus menjelaskan, aku pancen sing gawe langit bumi dalam waktu 6 hari. Wa ma massana min lughub, tapi saya tidak capek sama sekali. Terus Allah menghibur nabinya, kamu harus sabar atas apa yang mereka katakan. Sampean ini misalnya darani wong misalnya sing ayu darani elek tersiksa, kafir mursyid darani ra mursyid itu tersiksa. Misalnya dia mursyid terus darani kader partai tersiksa. Nah, Nabi itu tersiksa karena Allah ini Tuhan kok disalahpahami sebagai yang capek. Itu wali. Ya tentu Nabi itu di atas wali. Artinya ketersiksaannya ketika ada orang yang salah paham terhadap Allah.
Lah sakniki mboten. Wali-wali amatir ya wali abal-abal ya tersiksa nak ora ono sing sowan, ora ono sing salam templek. Wah iku sesat tuh, yakin sesat tuh. Nak wali tenan itu tersiksa kalau Allah itu tidak dituhankan, tidak ditasbihkan, tidak ditahmidkan, tidak dipuji-puji, itu tersiksa. Ora ono sowan gak masalah, ora ono hormat gak masalah. Sementing Allah tetap mazkur, Allah ini disebut. Allah ini tetap dipuji, ditasbihkan. Dan saat ini kadang misalnya mursyid toreko nak sing teko akeh seneng teko sithik gremeng-gremeng niku boten wali nih. Yakin boten wali. Nah jadi wali tak beredel tenan niku enggak bener. Itu mesti lewat belakang tenan festival. Jadi wali itu sebabnya banyak, tapi yang terbanyak sebab itu adalah karena ilmiah, keputusan ilmiah. Keputusan ilmiah ini penting karena ini menjadi abadi. Niki sing terakhir kok mboten ngepen matur kata-kata wong kula teng mriki nggak asline nggih tahu cara Mas Kafi terdolimi berhubung sing mutur mbah dadi kula mboten wani muni dolim. Kula terdolimi tapi ora ono sing dolim mergo ora sing ngatur mbah. Ini sing terakhir kula cerita. Orang jadi wali itu orang yang punya argumentasi ilmiah, kemudian orang menemukan Tuhannya. Disebut qul falillahil hujjatul baligh. Allah itu adalah Tuhan yang untuk menemukannya itu mudah, argumentasinya mudah. Baligho itu yang klimaks, yang bisa sampai ke rasionalitas. Sebab itu kalau Anda ngaji tafsir, itu makna sultan itu kemampuan berpikir yang sampai menghancurkan lawan itu disebut sultan. Ya, disebut apa? Sultan. Orang yang berpikir secara salah itu kata Allah ma nazzalallahu alaihim min sultan atau ma anzalallahu alaihim min sultan, diulang beberapa kali. Nah, sehingga Rasulullah ini contoh terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku dipuji Allah itu bukan karena banyak wiridannya, enggak. Bukan karena terus mau apa sekian ribu, enggak. Allah muji kekasihnya ini adalah punya kemampuan al-bayan. Hamim wal kitabil mubin, punya kemampuan menjelaskan. Hingga ngendikane Allah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Orang-orang kafir baik Yahudi maupun Nasrani maupun apapun yang namanya kafir itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kebenaran sing welo-welo, kebenaran yang begitu jelas. Apa itu? Rasulun minallah yatslu suhufam, yaitu Rasulullah yang bisa menjelaskan kebenaran sejelas-jelas. Saya beri contoh misalnya begini, saya berkali-kali mencontohkan ini supaya kita biasa rasional itu. Aja gelem dijak wiridan akeh-akeh tapi jelas mandine jelas kesele. Mohon bener. Mboten iki juga masih thariqah sadiliyah nih, tapi yang jalur ilmu. Mpun tetap kaliber kula ya mbak teman-teman. Saya beri contoh. Dulu itu banyak orang yang menyembah manusia. Era Fir'aun nyembah Fir'aun, era Namrud nyembah Namrud, dan era Abu Jahal CS nyembah benda. Yang disembah itu benda. Itu Nabi cara menjelaskan itu begini, saya masih hafal teks hadisnya. Ini ada di Musnad Ahmad. Tapi duwe ora Musnad Ahmad ra duwe. Duwene primbon. Primbon itu donga supaya caleg jadi DPR. Tapi menawa duwe Musnad Ahmad, tapi mesti ra diwaca. Diwaca judule tok. Pancen kula gojlok ben kok terus ngaji Musnad Ahmad kok kula. Musnad Ahmad itu sekitar 14 juz. Pokoke sampean ngaji mulai Magelang wis tuwek lah. Orang yang menyembah selain Allah itu kata Nabi itu memberi contoh begini. Kama sali rajulin ishtaro abdan min khalisi malih. Bidzahabin awarikin seterusnya. Pokoknya begini. Orang menyembah selain Allah itu ibarat Anda punya pembantu, punya pekerja, kamu modali. Misalnya petani yang bekerja kamu modali, atau pedagang kamu modali. Setelah berhasil, labanya atau hasilnya dikasihkan orang lain. Padahal yang modali kamu, fasilitas dari kamu, tapi setelah berhasil, labanya atau hasilnya dikasihkan orang. Misalnya kamu pekerja, dibelikan bis, tak belikan bis. Ini buat transportasi atau pertanian, ini pakai. Setelah ada hasil, kamu kasihkan orang lain. Terus kata Nabi, ayyukum sarrohu ayyakuna abduhu kadzalik. Apa ada di antara kalian yang suka punya pekerja seperti ini?
Cara Magelang wis tak jotosi ora waras gitu. Kemudian Nabi mencontohkan wa rabbukum sayyidukum, Tuhan kamu adalah Tuhan kamu yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan air dan semuanya yang kamu pakai. Kemudian yang kamu sembah tidak Allah. Paham ya? Kowe ku waras ta ora? Cara pertanyaan ini. Semua fasilitas ini kan dari Allah. Kemudian yang kamu sembah selain Allah itu sama seperti orang dikasih modal, dikasih apa saja, kemudian setorannya diberikan orang lain. Itu al-bayyinah, orang terus mudah mencerna. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Gus menika wonten sakadik problem wonten mriki nggih. Problem mboten signifikan nggih, tapi perlu dipun jenengan jelasaken. Ya menika teng mriki niku kadang tiyang niku sok bingung bentenaken istilah kapan seorang wali yang kondang, ulama yang kondang wali itu ngendika sebagai wali atau ngendika sebagai ulama. Misal aku apa? Terus lagi contohipun misalnya wonten nggih ulama nggih wali dawuh misalnya dahar kepiting niku haram. Niku tiyang pun boten menggalih niki secara fikih punapa nek sing ngendika wali kados-kados niki sabda langit ngoten niku. Terus adri niku boten teng secara ilmiah tapi keranten ngoten niku. Ngoten niku dos pundi, Guys? Oh, ngoten. Nggih niki kersane Mas Hafi gadah kegiatan dadi bebet aku. Boten usah dijiwai ini biasa mawon. Yang jelas gini ya. Jadi kan beliau minta supaya ini suasananya kayak seminar begini ya. Ada beberapa jenis makanan yang tidak disepakati haram. Ada yang disepakati haram, misalnya tentu kayak babi, banyak lah yang disepakati haram. Nah kepiting ini ranah yang abu-abu, karena orang Indonesia, bukan wong Jawa, wong sak Indonesia, menawa sak dunya, itu agak nakalan ngeten. Kepiting itu kalau ditanyakan ilmuwan itu mesti jenisnya kados yuyu, nomor jenis yuyu. Tapi kenapa orang yakin nak yuyu haram, nak kepiting ono sing darani halal? Mergo nak yuyu haram gak eman kan cilik. Tapi nak kepiting haram itu kan eman. Jadi kenapa kepiting diperdebatkan kalau yuyu enggak disepakati haram? Karena cilik kan. Haram Allah gak penting kan. Kalau kepiting yang mengatakan halal banyak karena eman. Jadi itu dikatakan problem ya problem, dikatakan seni berfikih ya seni berfikih. Tapi yang jelas barokahnya kiai-kiai kita alim-alim biasanya digolek-golekno khilaf, sing isih mungkin khilaf itu digolek-golekno gitu. Dan berkahnya fikih juga ini yang menjadikan saya pernah terganggu. Terganggu begini. Ini cerita nyata, Mas Hafiz. Jurnalis zaman kerusuhan Jakarta dulu itu pernah tanya, Pak Bahak, kiai-kiai Indonesia itu top cara ngajari fikih. Kenapa? Sampai maling saja berfikih. Itu betul itu kisah nyata. Ketika kerusuhan Mei dulu di Jakarta, itu banyak orang penjara itu ngambil daging babi. Itu ditegur sama temannya sama-sama penjara. Itu haram ngambil ini saja. Ini kambing. Padahal sama-sama jarah, sama-sama nyuri. Tapi kalau babi gak mau karena haram, kalau kambing halal. Padahal sama-sama nyuri. Terus teman saya, wartawan juga cerita. Saya pernah juga ke kampung itu, betul-betul pernah saya tanya. Pak, kenapa kalau babi di luar, kalau kambing di dalam? Terus kalau babi tidak ada yang nyuri karena tahu itu haram. Lah kalau kambing diletakkan di dalam karena banyak yang nyuri. Kenapa? Karena itu halal. Jadi maling saja masih mempertimbangkan unsur halal dan haram. Padahal jelas nyuri itu haram. Jadi Indonesia itu memang unik. Unik seunik-unik. Nah itu yang cerita-cerita ilmiah tapi rileks. Nah menyangkut wali dan orang alim itu begini. Wali itu ada dua, ada wali kebanyakan. Semua orang mukmin itu sama Nabi dikatakan wali. Ini wali kebanyakan. Ada wali yang karena punya keramat, punya beberapa kelebihan. Itu wali-wali yang kita kholi, wali-wali yang. Tapi kemudian kalau kamu tanya, wali sama orang alim itu hebat mana? Ya kalau walinya alim atau wali tidak alim itu begini. Ada beberapa
ukurannya nafsu sama tidak nafsu. Misalnya begini, kalau saya disuruh milih, kalau Allah nyuruh milih saya, hak kamu bisa terbang Magelang sampai Mekah, terbang nggak usah naik pesawat, ngirit lah nggak usah bayar. Sama kamu bisa ngajar takrib secara baik dan benar, milih mana? Saya pasti milih ngajar takrib. Kenapa? Kalau saya bisa terbang ke Mekah, ke Medina, itu hebatnya apa tuh Pak? Burung ya bisa terbang. Tapi kalau saya ngajar takrib, ini pengetahuan Islam yang bisa menyelamatkan umat. Mereka tahu istinja, tahu sholat, tahu cara puasa yang benar, cara haji yang benar. Sehingga orang alim ini nafsunya lebih kecil karena dia memilih sesuatu yang manfaat bagi orang banyak. Tapi kalau saya terkenal bisa terbang ke Mekah, paling banter sama sampai numpang bener usah bayar. Itu nggak untung, Islam itu nggak untung. Nguntungnya orang medit-medit yang mau bayar gitu. Nah, ini kemudian menjadikan kastanya ulama dibanding wali yang senang keramat itu beda. Tapi alhamdulillah, saya ulang lagi, alhamdulillah saya sesyukur-syukurnya. Wali yang terkenal di sini itu orang-orang ngaji semua. Mbah Dalhar itu temannya Mbah Mahfud, temannya Mbah Munawir. Orang-orang alim yang lama sekali ngaji Mbah Mahfud. Mbah Ahmad Abdul Haq juga sama. Dulu Gus Dah ngaji Dalail di sini, semua sanadnya ngaji. Orang tahu semua, siapa yang nggak tahu Mbah Mahfud Termat, nggak tahu Mbah Dalhar, Mbah Munawir, Mbah Bedowi, semuanya ngaji. Nah, ini sing repot, sing ngerasa seneng ngaji itu sampai ijazah ini yang masalah itu gak bener gitu. Oh kan mulang takrib terus kabin kan. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau wali betul tuh memikirkan sesuatu, bapak saya kalau ngandani saya, kena terkenal wali paling wong go gula jaluk donga. Tapi kena terkenal ngalim, wong teko jaluk mulang halal haram, dan itu Islam untung karena orang kemudian tahu halal haram. Misalnya saya bisa terbang ke Mekah paling banter sampean, Gus melok Gus ben ra bayar kan mirip. Tapi kalau saya bisa takrib dan sampean datang ke saya, tahu istinja itu kayak apa, kalau mandi junub itu kayak apa, kalau istri ngomel-ngomel tuh dikasih apa, itu ngerti semua. Beliau tuh fikih itu ngajari ilmu yang Mbah Mun tuh gak seneng. Di bab ini Mbah Mun gak seneng. Kata Mbah Mun tuh fikih kadang ya lucu kan. Di fikih itu ya kalau perempuan diajak suaminya hubungan intim gak mau itu gak wajib dinafkahi. Si perempuan juga diajari kalau suaminya mau nafkahi juga gak harus mau. itu kata Mbah Mun, oh iku suami istri apa kaya wong piye maksudnya itu. Tapi itu betul, fikih memang gitu. Jadi nusus perempuan yang kurik itu yuskitun nafkah, bisa menggugurkan nafkah. Dan perempuan yang diajak gak mau juga suaminya tidak harus nafkah. Tapi perempuan juga diajari kalau gak iso nafkah ya ora usah gelem. Lah itu rumah tangga seperti itu kan kacau. Kalau dia ada Jawa kan kacau. Tapi itu satu ilmu orang supaya tahu bahwa rabi itu ya ono kompensasinya lah. Aja mau kumpul tok ora jelas kompensasinya. Itu fikih. Ada aturannya. Makanya terus alar rojul nafaqatu ahli, seorang lelaki wajib menafkahi keluarganya, dan jika istrinya punya utang tetangganya karena yang lanang nggak bisa nafkahi itu sorodenan alihi, utangnya istri minangka utangnya suami, asal masih lingkup nafkah ya. Jadi kalau sampean utang untuk beli Alphard, beli apartemen ya bisa bangkrut suaminya, bakul bako aja terus diantem begitu kan bisa. Nah makanya kalau ukuran wali dan tidak itu gampang. Ulama yang wali sama ndak gampang. Kalau ada ulama ditawarin Allah, kamu bisa terbang ke Mekah berkali-kali, sama ngaji takrib secara baik dan benar kok milih terbang, pasti tidak wali. Karena dia mikir dirinya sendiri biar terkenal top terus ngirit. Wali kok medit itu kan lucu. Iya kan, dia pilih terbang kan karena supaya nggak usah biaya kan. Itu wali medit. Tapi kalau dia tetap ngajar takrib, kemudian alim, manfaat, kemudian Allah memberi fasilitas bisa terbang, itu beda. Kan Allah yang ngasih, tapi tetap dia ngajar halal haram. Tapi kalau hanya milih terbang, ini jelas basisnya nafsu. Nah, saya berkali-kali matur tentang Bali. Orang saya punya tobaqatul ulama, termasuk yang disebut itu Mbah Dalhar, Mbah Munawir, Bedowi. Terus buyut-buyut saya yang di Lasem semuanya lah, Mbak Sidik, keluarga besar itu semuanya tobakotnya ikut tobakatul ulama.
semuanya ngaji, semuanya tahqiq. Ngaji betul sampai tahqiq. Nah barokahnya itu tadi di Indonesia itu meneh dek wong soleh, malim milih roh halal haram. Tapi jangan jadi maling gitu. Oh nanti maling bersertifikasi halal, udah jangan. Maksudnya fikih itu sampai ada lagi fikih yang hebat. Orang yang nggak sholat, nggak puasa itu kan orang fasik. Umumnya orang fasik kan makan babal kedua. Tapi ada warung kok terkenal jual ayam tiren, itu nggak payu, haram. Padahal nggak sholat itu ya buyute haram, nggak puasa ya buyute haram. Tapi orang ini kamu suguhi ayam tiren, mau nggak? Nggak kan? Jadi orang fasik saja masih berfikih. Saking populernya apa? Fikih. Jadi di Indonesia itu masya Allah orang yang paling fasik itu kalau mau nikahkan anaknya putrinya yang ngundang kiai, takut kalau nggak orang kiai itu nggak apa? Nah, keluarganya meninggal juga manggil kiai, takut kalau pemakamannya tidak sah. Kayak apa sosialisasi fikih teng Indonesia itu luar biasa. Makanya ini saya susah ini kalau Gus Hafiz daftar wali terus wiridan tok atau ngaji fikih itu susah. Itu pasti tak demo di langit itu. Itu harus gak disahkan jadi wali. Ya jadi saya mohon semohon-mohonnya pokoknya di sini dulu Badal Har, Bamat semuanya lah Badul, semuanya itu basisnya nggak boleh orang meninggalkan fikih. Karena Badal Har itu dekat sekali sama Mbah Munawir sampai anaknya Mbah Munawir punya anak namanya Dalhar, Mbah Dalhar sini punya anak namanya Ahmad, Mbah Munawir punya anak namanya selang-seling apa niru anaknya saking akrab. Jadi dulu yang akrab di Mekah itu keluarga sini. Mbah Dalhar, Mbah Munawir, Mbah Dowi, Mbah Sidik Jember yang dulu ya keluarga Lasem, Mbah Hashim, semuanya dekat. Dan dulu basisnya sudah fikih. Makanya kalau suwun saya minta seminta-mintanya meskipun jenengan toreko, jangan sampai lupa mengkaji nopo. Terutama bab-bab keseharian kayak istinja, kayak mandi junub, kayak hal-hal yang keseharian sih. Kenapa saya sebut mandi junub? Sekali mandi Anda tidak sah, maka akibatnya sholatnya tidak sah karena status Anda belum apa? Suci. Jadi ini supaya jadi pelajar. Ya clear ya antara ulama dan wali tidak usah dipertentangkan. Cuma saya pesan apapun istilah wali di sini di Gunung Pring tetap dulunya sampai sekarang basisnya tetap apa? Oke. Pergi ditutup Al-Fatihah.